Halo pemirsa JBR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya Ladiantri Arfiani di program Kominfo Newsroom. Mengawali informasi pertama pemirsa, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan segera dilaksanakan pada 2024 mendatang. Namun, mengapa ibu kota negara harus pindah ke tempat yang baru? Simak ulasan selengkapnya bersama rekan saya, Bilkis Sabila. Baik, terima kasih Ladiantri. Mendamba kemajuan bangsa Indonesia melalui IKN. Ibu kota baru Indonesia bernama Nusantara, pemirsa. Ibu kota Nusantara atau disingkat IKN adalah ibu kota masa depan Indonesia yang akan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2024 bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan. Kota ini direncanakan akan menggantikan Jakarta, ibu kota negara sejak tahun 1945. Terletak di Penajem Pasir Utara yang saat ini menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, kota ini diperkirakan dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 256.142 hektar dengan menampilkan lanskap berbukit, hutan, dan juga teluk. Pembangunan infrastruktur dasar di IKN pun telah berjalan dan diprediksi membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun hingga pembangunannya selesai. Seperti apa progres tahapannya? Kita akan membahasnya kemudian. Nah, kemudian untuk pemindahan ibu kota negara telah tertuangin dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara dan sudah disetujui oleh sebanyak 93% dari fraksi yang ada di DPR. Karena itu Presiden Joko Widodo meminta para investor tidak ragu dalam menanamkan modalnya di IKN Nusantara. Dengan ditetapkannya undang-undang ini diharapkan tata kelola ibu kota negara dapat mewujudkan ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia. Mungkin banyak dari Anda yang bertanya-tanya, mengapa Kalimantan Timur? Pemilihan di Kalimantan Timur didasari beberapa pertimbangan, yaitu berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni di Balikpapan dan juga Samarinda. Risiko bencana minimal, baik banjir, gempa bumi, tsunami, dan kebakaran hutan. Nah, ini juga sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar dan struktur kependudukan heterogen dan terbuka, dan juga adanya pertahanan yang didukung oleh darat, air, dan laut, serta air baku yang berasal dari 3 waduk yang sudah existing. Pembangunan IKN berbatasan langsung dengan Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajem Pasir Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, dan Balikpapan Utara, serta Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan yang berada di sebelah selatan. Adapun di sebelah barat, wilayah IKN ini akan berada langsung dengan Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajem Pasir Utara. Untuk di sebelah utara ini IKN berbatasan dengan Kecamatan Loakulu, Kecamatan Loajanan, dan Kecamatan Sanga-Sanga. Kabupaten Kutai Kartanegara serta di sebelah timur IKN akan berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Ibu kota Nusantara atau IKN merupakan wujud perubahan peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep pembangunan Indonesia yang sentris. Melalui pembangunan IKN, pembangunan dan angka perekonomian daerah yang tinggi nantinya tidak lagi terpusat di Pulau Jawa, pemirsa. Sehingga untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan IKN menerapkan 8 prinsip sebagai berikut. Pertama, desain yang sesuai dengan kondisi alam. Kawasan IKN akan dibangun dengan persentase 70% kawasan hijau, dan untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah menyiapkan pusat persemaian dengan luas lahan 15 hektar yang akan mampu menghijaukan kembali Kalimantan dengan penanaman berbagai jenis bibit tanaman. Yang kedua, mengusung konsep Bhinneka Tunggal Ika. Kawasan IKN ini mengintegrasikan 100% seluruh penduduk, baik penduduk lokal maupun penduduk yang akan datang. Menggunakan transportasi yang umum dan mobilitas aktif, serta rendah emisi karbon, 100% kebutuhan energi IKN akan dipenuhi oleh instalasi kapasitas energi terbarukan dalam bangunan umum sebesar 60% di 2045 dengan target net zero emission di IKN pada tahun 2045. Nah, untuk sumber energi di IKN ini juga nantinya berasal dari energi terbarukan atau renewable energy, dan termasuk ke dalam transportasi. Pemerintah akan mengembangkan teknologi kendaraan otonom berbasis listrik atau autonomous vehicle. Presiden Joko Widodo ini ingin benar-benar IKN lambang kemajuan bangsa Indonesia. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. 80% sumber energinya adalah
berasal dari renewable energy. Mobil di sana nanti harus mobil listrik. Kemudian 80% transportasinya adalah transportasi umum, autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa sopir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki, yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. 10 minutes city, jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit. Sekali lagi, inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Menarik ya pemirsa, kita akan lanjutkan pada visi berikutnya, yakni IKN akan lebih sirkuler dan juga tangguh. Kebutuhan produksi pangan akan dipenuhi dari 10% lahan seluas kawasan pemerintahan IKN. Dan selanjutnya 60% timbunan sampah daur ulang pada tahun 2045 dengan 100% limbah akan dikelola melalui sistem pengelolaan pada 2035. IKN akan menjanjikan kawasan yang aman dan juga terjangkau. Pembangunan IKN ditargetkan memiliki akses terhadap infrastruktur penting dan perumahan yang adil dengan perbandingan 1:3:6 untuk jenis perumahan mewah, menengah, dan sederhana. Pembangunan IKN juga ditargetkan akan menerima 100% konektivitas digital dan teknologi informasi komunikasi dengan lebih dari 75% kepuasan bisnis dengan peringkat layanan digital. Target pembangunan IKN mencapai 0% kemiskinan pada tahun 2035 dengan PDB per kapita negara berpendapatan tinggi. Nah, pemirsa, IKN ini juga dinilai bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui 6 klaster ekonomi dan 2 klaster pendukung. Di antaranya, industri teknologi yang bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian yang berkelanjutan, ekowisata bahan kimia dan produk kimia, serta energi yang rendah karbon. Tidak sampai hanya di situ saja pemirsa, IKN ini juga diprediksi dapat mengembangkan ekonomi regional hingga 5 kali lipat dan menciptakan sekitar 4,3 hingga 4,8 juta lapangan pekerjaan di Kalimantan Timur pada tahun 2045. Diprediksi bahwa PDB Indonesia melalui IKN akan mencapai 180 miliar US dollar. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Bambang Susantono yang telah dilantik pada 10 Maret 2022 lalu, memastikan bahwa penduduk lokal di lokasi IKN akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN itu sendiri. Untuk itu pihaknya akan mempersiapkan penduduk lokal dengan membekali mereka dengan berbagai pelatihan yang akan dibutuhkan nantinya. Nah, pemirsa, sampai saat ini sudah sejauh apa tahapan pembangunan IKN? Ya, progres pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara saat ini telah mencapai 30% dari yang ditargetkan. Kepala Badan Otorita mengatakan bahwa progres tersebut dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tahapan pembangunan IKN akan meliputi 5 tahapan yang dimulai dari tahun 2022 hingga tahun 2045 mendatang, tepat saat perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-100. Pembangunan IKN tahap pertama ada pada tahun 2022 hingga 2024, terbagi ke dalam 3 alur kerja besar, yakni pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan ekonomi. Pada tahap ini pembangunan perumahan dalam bentuk rumah tapak ataupun unit apartemen disiapkan untuk ASN, TNI, Polri, dan BIN. Tahap kedua pada tahun 2024 hingga 2029, fasilitas transportasi umum primer maupun sekunder ditargetkan telah siap untuk digunakan. Sejumlah infrastruktur seperti angkutan umum massal, instalasi pengelolaan limbah, dan pengelolaan air minum ditargetkan akan rampung pada tahap ketiga, yakni pada tahun 2030 hingga 2034. Tidak hanya itu, fasilitas penunjang kota spons juga ditargetkan akan rampung pada tahap ini. Pada tahap keempat pemirsa, di tahun 2035 hingga 2040 ditandai dengan berkembangnya pesatnya bidang pendidikan dan kesehatan yang akan menjadi motor penggerak sektor ekonomi lain di IKN. Pada tahap kelima, tahun 2040 hingga 2045, IKN diharapkan telah mencapai puncak yang ditandai pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang stabil. Nah, kemudian untuk menghadirkan identitas visual IKN Kota Ramah Lingkungan
lingkungan dan kota bagi semua pada 30 Mei 2023 lalu, logo Pohon Hayat terpilih menjadi logo ibu kota baru dari 5 nominasi yang ada. Logo Pohon Hayat itu dipilih lantaran memiliki filosofi yang sejalan dengan semangat pembangunan ibu kota baru. Logo IKN Nusantara, Pohon Hayat itu terdiri dari 5 akar pohon dengan 7 batang dan ada 17 kembang yang mekar. 5 akar di bagian bawah mewakili Pancasila, sedangkan 7 batang di bagian tengah ini mewakili wilayah Indonesia, serta 17 kelopak di bagian atas mewakili tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa logo yang terpilih memperkuat ikhtiar usaha bersama untuk berkontribusi dalam percepatan pembangunan IKN Nusantara. Kita tentunya berharap pemirsa tahapan dan kontinuitas pemindahan ibu kota dapat kita lalui dengan lancar. Energi beragam komponen bangsa dapat kita sinergikan menjadi kekuatan dahsyat dalam mendukung terwujudnya kota masa depan yang berperan sebagai katalis kemajuan Indonesia dengan mewujudkan sebuah smart city yang ramah lingkungan, dan IKN diharapkan dapat menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru dan sentra inovasi dalam mengakselerasi Indonesia Maju 2045. Demikian Dian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.